Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Kamis 16 Oktober 2025, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Tak pernah ada perbaikan, jalan menuju 3 sekolah negeri di Waiheru Dalam rusak parah. Kondisi jalan Napu, kawasan Waiheru Dalam, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, sangat memprihatinkan. Jalan yang rusak dengan bebatuan lepas dan berlubang ini menjadi ancaman nyata bagi masyarakat sekitar. Tak hanya itu, mirisnya lagi ada 3 sekolah negeri, jenjang SD, SMP, dan SMA, yang siswanya harus melalui jalan ini. 3 sekolah yaitu Min 2 Muhammadiyah Ambon, SMP Negeri 24 Ambon, dan SMA Negeri 9 Ambon. Pantauan tribunambon.com Rabu 15 Oktober 2025 di lokasi, struktur jalan yang berlubang rusak ini berada pada tanjakan jalan. Selain itu, mirisnya lagi jalan menuju Min 2 Muhammadiyah Ambon dan SMP Negeri 24 Ambon dan TPU Waiheru harus melewati jalan kecil dengan kondisi jalan rusak. Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Ambon, Hasni, menyebutkan kerusakan jalan ini juga disebabkan karena alat-alat berat yang keluar masuk saat proses pembangunan rumah di sini. Alat berat seperti ekskavator dan truk-truk besar melewati jalan ini. Situasi ini disebut terjadi pada 2023 lalu. Perbaikan jalan ini disebut pernah dilakukan menggunakan cor semen dengan hasil swadaya pihak sekolah. Selain itu, kondisi jalan tanjakan membuat masyarakat, siswa, dan guru kesulitan melaluinya saat kondisi hujan. Selanjutnya, ia juga mengaku kondisi jalan ini sudah pernah dilakukan pengukuran pada Oktober 2024 lalu, namun hingga saat ini belum ada perbaikan. Hasni berharap segera dilakukannya perbaikan jalan aspal, mengingat di kawasan ini terdapat 3 sekolah negeri dengan ratusan siswa, puluhan guru, dan masyarakat. Sampel. Dari mana, Pak? Dari mana yang perbaiki, Pak? Informasi lainnya, Tribuners, BPK 20 Maluku bakal gelar Festival Benteng New Victoria di Ambon.
Balai Pelaksanaan Kebudayaan atau BPK 20 Maluku akan menggelar Festival Benteng New Victoria Jumat 17 Oktober 2025 mendatang. Branding Victoria ini untuk merangkai kegiatan festival dalam membangun kota Ambon sebagai City of Migrant oleh sejarawan Gerrit Knapp, sehingga menjadi pusat belajar budaya masyarakat Nusantara. Perayaan ini akan berlangsung pada 17 hingga 18 Oktober 2025 berlokasi di Lapangan Merdeka, Kota Ambon. Kegiatan ini akan dibuka langsung oleh Wakil Menteri atau Wamen Dalam Negeri Ahmad Wiyagus dan dihadiri juga oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa dan Wali Kota Ambon Bodewin Watimena. Dalam perayaan pegelaran Festival Victoria ini, sebanyak 7 kegiatan utama yang akan dipersiapkan selama 2 hari ke depannya. Perayaan dimulai dari karnaval budaya, talk show, pameran kebudayaan, permainan tradisional, bazar UMKM, pagelaran budaya hingga penampilan artis lokal dan guest star. Kepala Subbagian atau Kasubag Umum Stanley Regen Lopati berharap adanya kolaborasi antar pemerintah provinsi dan Kota Ambon bersama BPK 20 Maluku untuk peningkatan budaya dan identitas kota musik di Ambon. Di sisi lain, Lopati juga berharap adanya intervensi membangun dari berbagai regulasi untuk kemajuan kebudayaan di Maluku, sehingga dampak dan kerja yang dilakukan oleh BPK 20 Maluku dalam tingkatkan indeks pembangunan kebudayaan yang lebih tinggi dari indeks nasional. Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi pemantik untuk terjalin kerjasama yang tepat dengan pemerintah daerah, sehingga apa yang kami kerjakan itu juga memberikan dampak. Hari ini hasil dari kerja kami itu ya turut berkontribusi terhadap indeks pembangunan kebudayaan di Maluku yang dirilis tahun 2023 itu lebih dan tinggi dari indeks pembangunan nasional. Mendagri lewat protokoler Pemprov itu mengkonfirmasi tanya respon yang ingin digunakan. Kita bilang bebas, bisa batik, bisa baju tradisional Maluku. Mensinergikan stakeholder kebudayaan di Kota Ambon dan mengelola Ambon sebagai kota negara. Untuk acara pembukaannya, seremonialnya itu juga di lapangan Merdeka. Siap semuanya. Jam 8 ada di situ, ada di situ. Jadi itu aman betul bisa. Kalau diberikan dikira aman. Kita berharap di hari ini dia bersifat mensosialisasi kegiatan besok. Dia lebih bersifat mendistribusi apa yang ingin BPK capai dalam kegiatan ini. Mendagri lewat protokoler Pemprov itu mengkonfirmasi tanya respon yang ingin digunakan. Kita bilang bebas, bisa batik, bisa baju tradisional Maluku. Mensinergikan stakeholder kebudayaan di Kota Ambon dan mengelola Ambon sebagai kota negara musik. Itu paling sakit itu karena jangan sampai datang di sana lebih dari sekian wartawan ada yang Siap. Jadi mobilku kita sudah hinggai, kita sudah mobilku sudah bawa komunikasi tuh. Sebagai waterfront city, artinya kota tepian air, bisa pantai, bisa danau yang lain. Semarang itu ada tentang lama, itu sebagai waterfront. Ambon juga keren, Pak. Ambon itu sebagai waterfront saya sudah sangat setuju karena ini permulaan perdagangan juga dari kapal dan mereka pasti berlaku. Ya, masih berlaku dan salah satu pelabuhan yang tertua. Nusa apa Pak yang sakit? Nusa. Ya ada apa? Kalau yang langsung saya Pak. Jadi kita bersama-sama lah karena ini festival yang pertama harus ada rasa senang karena ini di kantong loh. Ini kita sendiri loh. Yuk kita mengadakan bersama gitu kan. Nanti siang kita ada audiensi dengan Pak Putri ya. Itu ada racun, tapi juga ada madu. Tapi kita berharap Pak Putri ini memberikan madu buat Balai Pelestarian, bukan racun. Lalu pas habis kegiatan kita itu. Korupsi proyek pembangunan baru UTD BDRS, Direktur RSUD Goran Riun divonis 1,8 tahun.
Direktur Aktif RSUD Goran Riun, Lahmudin Kelilau alias Lahmudin, divonis 1 tahun dan 8 bulan penjara. Lahmudin digiring hingga ke pengadilan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi 1 paket pembangunan baru unit transfusi darah atau UTD Bank Darah Rumah Sakit atau BDRS RSUD Goran Riun tahun anggaran 2021. Vonis dibacakan langsung Hakim Ketua Marta Maitimo didampingi Hakim Agus Hairullah dan Hakim Paris Edward Nadeak, masing-masing sebagai hakim anggota. Dalam pembacaan amar putusan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidiar. Perbuatan terdakwa sebagaimana disangkakan dalam pasal 3 junto pasal 18 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Selain pidana pokok, terdakwa juga dibebankan dengan pidana denda sebesar 300 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. Terkait dengan pidana uang pengganti kerugian keuangan negara, terdakwa tidak terbukti. Usai pembacaan putusan, Jaksa Penuntut Umum atau JPU Cabang Kejaksaan Negeri Geser menyatakan pikir-pikir. Sebelumnya, terdakwa dituntut Jaksa Penuntut Umum Cabjari Geser dengan pasal yang disangkakan yakni pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terdakwa dituntut JPU dengan pidana penjara 4 tahun. Sejumlah barang bukti dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lainnya. Diketahui terdakwa Lahmudin Kelilau alias Lahmudin, Direktur RSUD Goran Riun selaku pengguna anggaran pada RSUD Goran Riun berdasarkan surat keputusan Bupati Seram Bagian Timur nomor 6 tahun 2021 tentang penunjukan pejabat kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, dan pengurus barang pada unit kerja UPTD Pendidikan Kecamatan, RSUD Bula, RSU Pratama Gorom, dan Puskesmas dalam wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2021. Telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan bersama saksi Kamaludin Rumakwai, Wakil Direktur CV Fayakun selaku penyedia barang, telah penuntutan terpisah dan memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan saksi Nuryanti Rumakwai selaku Direktur CV Fayakun akan diajukan dalam berkas perkara terpisah pada 13 Agustus 2021 sampai dengan 27 Desember 2021 bertempat di RSUD Goran Riun, Kecamatan Gorom Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur. Perbuatannya secara melawan hukum pada kegiatan pembangunan baru UTD BDRS RSUD Goran Riun, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2021 bersumber dari DAK APBD Kabupaten Seram Bagian Timur dengan nilai kontrak sebesar 989.390,63 rupiah dan tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Dakwaan yang berbentuk subsidiaritas. Untuk membuktikan dakwaannya oleh jaksa telah dihadirkan saksi-saksi di bawah sumpah, juga telah didengar keterangan terdakwa Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi nomor 20 tahun 2001 yang telah mengalami perubahan. Korupsi DD dan ADD 1,1 miliar rupiah di Desa Pelaburu, PJ Kades dan Bendahara jalani sidang perdana.
Dua pejabat desa Pela, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru mulai sidang perdana dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran desa Selasa 14 Oktober 2025. Keduanya diantaranya yakni Mustamin Siompu selaku pejabat kepala desa dan M. Nurokim sebagai bendahara desa. Kasus pengelolaan anggaran desa ini dalam periode 2021 hingga 2023. Dakwaan dibacakan Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Negeri Kabupaten Buru, Jonas Dirk Sahetapi didampingi Tegar Pangestu Putra Sudadi, berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Ambon yang bertempat di Kelurahan Hunipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku pada Selasa 14 Oktober 2025. Sidang dipimpin Hakim Ketua Marta Maitimu, didampingi Hakim Paris Edward Nadiak dan Hakim Heri Anto Simanjuntak, masing-masing sebagai hakim anggota. Dalam pembacaan dakwaan, JPU menyatakan bahwa para terdakwa telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, awalnya Desa Pela, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru tahun 2021 sampai dengan 2023 memperoleh anggaran dana desa atau DD dan alokasi dana desa atau ADD sebesar 1,2 miliar. Dengan rincian DD sebesar 770,7 juta dan ADD sebesar 503,5 juta dan BHPR sebesar 19,2 juta. Namun dalam pengelolaan, kata JPU ditemukan telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya para terdakwa. Sehingga berdasarkan laporan hasil audit oleh auditor pada Kejaksaan Tinggi Maluku, ditemukan sebesar 1,1 miliar. Atas perbuatan kedua terdakwa, JPU menyangkakan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dakwaan ini diterima langsung terdakwa beserta penasihat hukumnya. Sidang kemudian ditunda dan akan dilanjutkan dengan agenda saksi. Dan belanja desa perubahan berat tahun anggaran 2021 sebesar 1.290.3.533.000 rupiah yang terdiri dari 2114/382/2019 tentang penangkapan /3/6/2025 tanggal 12 Juni 2025 yang dilakukan dengan cara sebagai berikut, bahwa terhadap dan belanja desa perubahan berat tahun anggaran 2021 sebesar 1.290.3.533.000 rupiah yang terdiri dari 2114/382/2019 tentang penangkapan /3/6/2025 tanggal 12 Juni 2025 yang dilakukan dengan cara sebagai berikut, bahwa terhadap dan belanja desa perubahan berat tahun anggaran 2021 sebesar. Keadilan yang terkoyak, PN Ambon vonis pejuang adat Hayat 8 dan 3,6 tahun penjara.
Pengadilan Negeri atau PN Ambon menjatuhkan vonis pidana berat terhadap 2 pejuang lingkungan dari Negeri Haya, Maluku Tengah, Hussein Mahulau dan Satria Ardi Tuahan, di tengah gelombang aksi protes yang mendesak keadilan. Selasa 14 Oktober 2025. Hussein Mahulau dijatuhi hukuman 8 tahun penjara, sementara Satria Ardi Tuahan alias Ardi yang juga Kepala Pemuda Negeri Haya divonis 3 tahun 6 bulan. Vonis ini memantik reaksi keras dari para pendukung dan kuasa hukum. Sebelum pembacaan putusan, halaman PN Ambon diselimuti oleh puluhan aktivis lingkungan yang tergabung dalam aliansi Baku Jaga Tanah. Aksi demonstrasi yang berlangsung panas ini menuntut keadilan bagi Hussein dan Ardi yang dituding menjadi korban kriminalisasi setelah berusaha mempertahankan tanah adat mereka dari kerusakan lingkungan. Masa aksi membawa seruan tajam, melancarkan kritik pedas terhadap penegak hukum yang dinilai mengkriminalisasi masyarakat adat, alih-alih menindak perusahaan perusak lingkungan. Poster-poster yang dibawa massa berbunyi menohok. Ada berbunyi perusahaan yang rusak sasi, masyarakat adat yang dikriminalisasi. Kemudian ada juga cabut izin PT Waragonda dan jaga sasi lawan kriminalisasi. Koordinator aksi Hardi Ilman Rahantan dengan lantang menegaskan bahwa kedatangan mereka adalah untuk memastikan hakim mempertimbangkan aspek keadilan ekologis dan sosial. Kuasa hukum kedua terdakwa, Dendi Lim, menyatakan kecewa terhadap putusan PN Ambon yang dinilai terlalu berat. Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan pidana 8 dan 3,6 tahun terhadap pejuang lingkungan Negeri Haya, kata Dendi Lim. Menanggapi vonis tersebut, Hussein Mahulau yang divonis 8 tahun penjara langsung menyatakan banding. Dendi memastikan tim kuasa hukum akan segera mengambil langkah hukum selanjutnya. Sementara itu, Satria Ardi Tuahan yang divonis 3 tahun 6 bulan penjara merespons putusan dengan menyatakan pikir-pikir. Sikap ini memberikan waktu bagi Ardi untuk mempertimbangkan dan berkonsultasi dengan tim kuasa hukum apakah akan menerima putusan atau melanjutkan perjuangan melalui upaya banding di Pengadilan Tinggi Ambon. Kasus ini kini dipastikan akan berlanjut ke babak baru di Pengadilan Tinggi Ambon, mengukuhkan perlawanan masyarakat adat Negeri Haya terhadap dugaan kriminalisasi yang mereka hadapi. Dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-sedikitnya harus ada 2 orang yang telah melakukan dan orang yang memori faktor yang turut melakukan adalah Mahulau alias Hussein. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 tahun, tetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani beberapa dikurangkan seluruhnya dan pidana dijatuhkan, tetap dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-sedikitnya harus ada 2 orang yang telah melakukan dan orang yang memori faktor yang turut melakukan adalah Mahulau alias Hussein. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 tahun, tetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani beberapa dikurangkan seluruhnya dan pidana dijatuhkan. Karena saudara pengakuan ya, sudah selesai dan tidak Kita ke berita terakhir. Tribuners, aktivis minta Presiden dan Wapres beri abolisi untuk pejuang lingkungan Negeri Haya.
Di tengah kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Maluku, puluhan aktivis lingkungan menggelar aksi demonstrasi di depan Pengadilan Negeri Ambon, Selasa 14 Oktober 2025. Mereka menuntut Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran memberikan abolisi bagi dua pejuang lingkungan dari Negeri Haya, Kabupaten Maluku Tengah, yang divonis bersalah dalam kasus yang dinilai syarat kriminalisasi. Dua warga Haya, Husein Mahulau alias Husein dan Satria Ardi Tuahan, sebelumnya dijatuhi vonis masing-masing 8 tahun dan 3,6 tahun penjara dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Ambon. Husein langsung menyatakan banding, sementara Ardi memilih pikir-pikir atas putusan tersebut. Vonis itu menuai kecaman dari kelompok masyarakat adat dan aktivis lingkungan. Mereka menilai keduanya dikriminalisasi karena mempertahankan tanah dan hutan adat dari aktivitas perusahaan yang merusak wilayah Sasi. Koordinator aksi Hardi Ilman Rahantan menyampaikan seruan terbuka kepada Presiden dan Wapres agar mendengarkan suara rakyat kecil yang berjuang menjaga lingkungan hidup. Hardi menilai keberpihakan negara seharusnya tidak hanya diberikan kepada elit politik atau tokoh ekonomi nasional, tetapi juga kepada masyarakat adat yang mempertahankan hak hidup dan ruang ekologinya. Para aktivis berharap kunjungan Wapres Gibran ke Maluku yang dijadwalkan meninjau sejumlah proyek strategis nasional, termasuk PLTMG 30 MW Ambon Piker di Desa Wai dan Pasar Mardika Ambon, tidak hanya menjadi agenda seremonial. Mereka ingin suara masyarakat adat terdengar langsung oleh Wapres muda itu. Aksi di depan PN Ambon berlangsung damai dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Massa membentangkan spanduk bertuliskan cabut izin PT Waragonda, jaga Sasi lawan kriminalisasi, dan pejuang lingkungan bukan kriminal. Kunjungan Wapres Gibran ke Maluku meliputi kota Ambon, Kabupaten Buru, Maluku Tengah, Tual, dan Maluku Tenggara dengan fokus meninjau proyek infrastruktur dan pasar rakyat. Namun bagi para aktivis, kehadiran orang nomor 2 di Indonesia itu menjadi momentum untuk mengetuk hati pemerintah pusat agar menghadirkan keadilan ekologis bagi masyarakat adat di Maluku. Maka kata dari Aliansi Baku Jaga Tanah yang tergabung oleh orang-orang dari Seram Utara, orang-orang dari Seram Selatan, orang-orang dari Seram bagian Barat, orang-orang dari Masoi, orang-orang dari Tenggara, orang-orang yang ada di Maluku ini, atau meminta kepada Wakil Presiden maupun Presiden Prabowo untuk memberikan abolisi kepada Bang Ardi dan Bang Husein. Prabowo punya keberpihakan hanya pada Tom Lembong dan Hasto kawan-kawan. Apakah Bang Ardi dan Bang Husein, Prabowo juga punya hak yang sama untuk memberikan abolisi kepada mereka berdua kawan-kawan? Sehingga kehadiran kita punya bibi, kita punya ibu, kita punya saudara yang hadir pada kesempatan kali ini tidak bisa kemudian berlanjut. Terhadap kita punya saudara yang hari ini ditahan, itu menjadi bukti nyata bahwa Maluku harus lebih solid lagi terhadap hak-hak masyarakat Negeri Haya, bahwa harus lebih sadar lagi terhadap kejadian yang terjadi. Karena ini secara kuantitasnya adalah orang yang kemudian merasa bahwa Negeri Haya ini tidak boleh ditindas. Tapi harus nanti kedepannya kita akan kejadian seperti ini lagi. Maaf, kedepannya Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi